ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ لا الرعد وهود قاصرة والحظ لا الحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم وانطر ما وعنت ما عفنتم وصفها جباههم عليهم. Nah itu. Nah kita akan artikan terlebih dahulu apa yang kita baca. Mohon maaf mungkin saya tadi bacanya cepat ya biar gimana ya. Eh, tinggal klik aja itu yang enggak yang di bab huruf dotnya. Nah itu klik aja. Oke. Jadi kita akan artikan bab yang barusan kita baca. Dan sebagian mungkin tidak diartikan ya, karena ini untuk bisa membedakan eh, apa huruf-hurufnya. Wadada bistitalatin wa makhraji. Wadada dan huruf dad itu bistitalatin dengan sifat istitolah. Ya, jadi dad ini salah satu sifatnya yaitu sifat istitolah. Wa makhraji dan juga memiliki makhraj. Mayiz maka bedakan. Ini fi'il amar. Mayiz maka jelaskan atau maka bedakan ya, terus jelas. Minadh-dha'i dari dha. Wa kulluha dan semuanya taji akan datang contoh-contoh sebagai berikut di antaranya fi dha'ni dhillu dhuhri udmul hifdhi aikid wa anzir adma dhahril lafzi. Saya tidak akan mengartikan nanti di bagian berikutnya. Zahir la suwadu kadmin zalama uglu zalama zufrunin tadhiru dhama. Adfara dhannan kaifa jawa idhu siwa idhina dhahlin idhina dhallan nakhli zukhrufin sawa. Wadhal tadhaltum wabiru min dhallu kal hijri dhallat syu'arana dhallu. Yadlalna mahdhuran ma'al muhtadiri wa kunta fadhan wa jami'an nadhari. Illa kecuali biwailun hal wa ula nadirah wal ghaidu la ra'du wa hudun qasirah. Bentar. Wal haddu lal haddu ala ta'ami wa fi dhaninil khilafu sami. Wa in talaqaya dan jika talaqa keduanya berjumpa yaitu dhad dengan dha al bayanu maka harus jelas. Al-bayanu lazimu. Maka wajib harus jelas. Jadi pembacaannya harus jelas antara dhad dengan dha. Anqadha dhahraka ya'udhu dhalimu. Contohnya seperti anqadha dhahraka. Di sana ada anqadha huruf dhad kemudian dhahraka. Berikutnya huruf dha ya. Ya'udhu dhalimu. Kemudian ya'udhu huruf dhad ketemu dengan masuk ke tasydid ke huruf dha. Ya'udhu dhalimu. Itu. Wadurra wa adta ma'afattumu. Nah ini juga antara dhad dengan ta. Wadurra. Kemudian wa'adta. Dha dengan ta. Ma'afattumu. Yaitu dhad dengan ta. Afadtumu. Wasaffiha dan bersihkan. Ya, jadi harus dibaca jelas haknya. Jibahuhum alaihimu pada kalimat jibahuhum alaihimu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu matan yang barusan kita baca. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas huruf dhad dengan huruf dha. Yang mana mungkin sebagian orang atau mungkin bukan sebagian, tapi kebanyakan orang yang tidak paham ilmu tajwid ataupun tilawah sering terjadi kesalahan atau kadang tertukar
antara huruf dod dengan huruf dho itu. Makanya di sini Imam Al-Jazari ingin menyampaikan selain kita harus apa, mulai dari makhrajnya dari kedua huruf ini, juga harus tahu bentuknya ya. Kemudian juga bentuk, tidak hanya bentuk hurufnya, juga disertakan dengan lafaz yang mana sekiranya ke huruf dod dan mana ke huruf dho gitu. Jadi karena kita tahu bahwa Al-Quran ini dahulu ketika awal dibukukan itu tanpa ada syakl, tanpa ada harokat gitu ya, bahkan tanpa ada titik juga ya. Jadi pasti kita akan kesulitan kalau kita baca Al-Quran yang mushaf yang awal gitu ya. Itu. Nah kemudian para ulama gitu ya berusaha untuk bisa memberikan kemudahan kepada kita. Maka di sini ada pengelompokan huruf kayak seperti alif, bata, sa, jim, ha, kha, dal, dan seterusnya, itu dikelompokkan sesuai dengan bentuknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu rata-rata gitu ya, itu sama gitu ya. Batasa itu kan seperti itu gitu ya. Jim, ha, kho bentuknya eh, ya seperti itulah gitu yang kita ketahui. Kemudian dal dengan za gitu ya, bentuknya sama gitu ya. Jadi memang ini sengaja dan memang untuk memudahkan orang untuk bisa mengetahui huruf-huruf tersebut gitu. Jadi pengelompokan alif batasa sampai akhir gitu ya, yang sebagaimana kita belajar gitu ya waktu kecil, itu dikelompokkan menurut bentuknya gitu. Nah, di sini ikhwafillah rahimakumullah, karena dahulu itu tanpa ada titik, tanpa ada sakal gitu ya, maka pasti akan mempersulit gitu ya, mempersulit kita. Nah, makanya para ulama memberikan kemudahan, misalnya dengan diberikan tanda ijam seperti garis-garis kecil, ya, oleh misalnya Nasr bin Asim. Kemudian juga ada perubahan tanda harokat oleh Syekh Khalil Ahmad Al-Farahidi gitu ya. Jadi ini untuk tujuan mempermudah kita selaku masyarakat yang awam untuk bisa mengenal dan juga bisa membedakan antara huruf terutama yang kita bahas di sini, yaitu huruf dod dengan zo gitu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin bisa digeser di halaman 130-nya ke bawah, ininya materinya. Kita lihat dari bentuknya antara dod dengan zo. Dod ini dia kalau secara segi bentuk eh, dari sod ya. Sod dengan dod itu bentuknya sama. Cuman yang membedakan untuk dod itu menggunakan titik gitu ya. Nah, itu. Nah, terus ke bawah. Nah, sementara zo itu eh, sama dengan to ya bentuknya ya. Jadi dia bentuknya sama, kemudian dibedakanlah dengan tanda titik gitu. Dod dengan sod, sementara zo dengan to gitu ya. Jadi itu yang dan kita kalau dalam urutan yang kita kenal sampai sekarang ini, itu dalam satu kelompoknya sod, dod, to, zo gitu ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian jadi kita sekarang dengan adanya titik, kemudian ada garis gitu ya, itu untuk memudahkan kita
Kemudian kita lihat sekarang, baik itu lihat ke huruf dod dan juga huruf zo. Karena fokus kita antara dod dengan zo. Kita lihat dari segi makhrajnya. Untuk huruf dod, maka makhrajnya itu dia berada di hafatul lisan, berada di sisi atau pinggir lidah, ya. Waddadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara ayumnaha. Jadi dot itu dia di sisi lidah yang bergesekan dengan geraham, dengan gigi geraham. Itu huruf dot makhrajnya. Jadi secara makhraj beda dengan zo. Sementara zo kita lihat makhrajnya itu dia berada di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, gitu ya. Nah, kemudian sekarang udah jelas tuh beda makhrajnya. Kemudian kita lihat dari sifat. Sementara untuk sifat ini mereka sama-sama, terutama sifat yang berlawanan. Mereka ini sama, semuanya sama. Kita lihat misalnya dari segi nafas. Sama-sama dia jahar. Jahar itu apa? Yaitu tertahannya nafas. Kemudian yang kedua dari segi suara. Sama ini juga. Dia memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu apa? Mengalir suara. Jadi dod mengalir, zo juga mengalir. Cuman di sini antara dod dengan zo dari segi rikhwahnya, kalau untuk zo dia lebih cair. Jadi kalau saya menggambarkan antara aliran suaranya itu, kalau zo itu lebih cair daripada dod. Jadi kalau dod itu lebih kental gitu ya, diistilahkannya gitu. Kemudian dari segi pangkal lidah, dia sama-sama isti'la ya. Jadi dia Ustaz, mengangkat pangkal lidahnya. Ustaz, Kemudian punten juga suaranya dari menjauh, segi Ustaz. tengah lidahnya dia sama-sama itbaq. Apa? Suaranya kerasa menjauh gitu, Gimana? suaranya. Oh gitu. Nah, Bentar, bentar. ya Saya agak deketin itu kecil. HP-nya. Tes, tes. Kedengaran? Oke, ya. Oke. Kemudian berikutnya dari segi apa? Tadi itbaq ya. Kemudian dari segi mudah susahnya, memang ini termasuk huruf-huruf yang memang susah ya. Jadi karena jaraknya, maka dia dimasukkan ke golongan ismat. Ya. Nah, kemudian ada yang membedakan apa tadi? Sebagaimana pada matan yang tadi, wadhoda bistitolah. Jadi dot ini yang membedakan antara dho, karena yang lainnya itu sama sifatnya, maka yang membedakan adalah sifat istitolah. Apa itu istitolah? Yaitu sifat memanjang ya, atau terbentang ya. Jadi terbentang makhrajnya itu dari pangkal lidah sampai ke eh, nanti berinikan dengan huruf lam ya. Jadi sampai eh, pangkal lidah ya sisinya dengan geraham gitu. Jadi sampai ke geraham aja itu. Jadi dia memanjang. Nah, inilah yang membedakan antara dod dengan zo gitu. Sementara zo untuk makhrajnya dia tadi berada di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Yang mana kalau kita golongkan dari segi makhraj, dia segolongan dengan zal dan juga dengan sa ya. Zal sama sa. Nanti yang membedakan makhrajnya sama, tapi nanti yang membedakannya itu adalah sifat gitu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu bisa dilihat nih di layar perbedaan antara huruf dod dengan zo. Jadi kalau dari segi sifat memang semuanya sama, tetapi untuk dod dia memiliki sifat istitolah. Kemudian tadi kalaupun mau membedakan di sifat rikhwah, jadi rikhwahnya huruf zo itu lebih cair ketimbang huruf dod, gitu ya. Yaitu sifat dari dod dan juga zo. Kemudian berikutnya di dalam Al-Quran huruf zo itu
Nah, sekarang Imam Al-Jazari memberikan contoh-contoh ya, makanya di matanya itu wadada bistitolatin wa makhraji mayiz minadh-dha'i wa kullu hatazi. Jadi harus dibedakan dengan dha yang mana contohnya itu adalah sebagai berikut, yaitu apa? Fi dha'ni dhillu dhuhri udmul hifzi aikid wa anzir adma dhahri lafzi. Jadi ini contoh-contoh huruf dha. Yang pertama misalnya fi dha'ni. Kalimat dha'ni itu artinya perjalanan ya. Yauma dha'nikum gitu ya, atau ya. Kemudian zillu ya, ini zillu itu artinya naungan ya, zillu, atau misalnya di dalam Al-Qur'an yaumadullah atau zilalan dhalila gitu ya. Wa dhalalna misalnya dalam surah Al-Baqarah wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa dhalalna gitu. Kemudian az-zuhri, zuhur yang artinya tengah hari ya, atau juga misalnya dalam Al-Qur'an wahina tuzhirun minal zahirah yang artinya nampak gitu ya. Kemudian udmu. Udmu ini artinya adalah agung atau besar. Misalnya wallahu aliyul azim ya. A'zamu darajah. Udmu itu dari kalimat udmu. Atau fauzan azima. Nah, itu dari kata udmu yang artinya agung atau besar. Berikutnya udmul hifzi, kalimat hifzi. Hifzi itu artinya menjaga. Kita sering dengar misalnya hifdzul Quran, artinya menjaga Al-Quran. Atau yaum apa? Wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Menjaga keduanya. Fi lauhim mahfuz ya, atau hafiz. Jadi hafiz itu kalau disandingkan dengan Al-Qur'an itu artinya penjaga Al-Qur'an. Nah, kita sering dengar hafiz ya, hafiz Quran. Artinya dia yang menjaga Al-Qur'an. Yang maknanya kalau sekarang itu diartikan orang yang atau orang yang hafal Quran. Jamaknya adalah hufaz ya, hufaz. Kita sering dengar hufaz, para hufaz, artinya para penjaga Al-Qur'an, atau diartikan dalam bahasa Indonesia para penghafal Al-Qur'an. Kemudian berikutnya aikiz. Kalimat aikiz itu artinya terjaga. Wa tahsibuhum aiqadha. Itu terjaga. Terjaga itu artinya lawan dari naum. Jadi kalau naum itu tidur, kalau aikiz itu artinya bangun itu atau terjaga. Kemudian anzir. Kalimat anzir itu artinya penangguhan atau ditangguhkan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini ketika iblis berkata kepada Tuhannya, Rabbi wahai Tuhanku fa'anzirni, maka tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, pada hari ketika nanti dibangkitkan, sampai hari ketika dibangkitkan. Walahum yunzarun. Nah, itu masih dalam sama ya. Anzir. Kemudian azma. Azma itu artinya tulang. Wa kunna turaba wa 'idhama. Dan jadilah kami ini sebagai jadi tanah dan juga tulang gitu ya. Misalnya fa khalaqnal mudghata idhama fakasawna lahmal fakasawna idhama lahma. Itu jadi idham itu artinya tulang. Berikutnya zohri, belakang, lawan dari wajah ya, wajhun, depan. Zohri itu belakang atau juga artinya punggung. Waro adzuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka gitu ya. Wattakhadtumuhu wara'akum zihriya. Ya, itu dari kata zohri. Kemudian lafzi, yaitu lafaz yang artinya
ma yalfidhu min qaulin. Artinya percakapan atau ucapan, ya, perkataan atau juga omongan, itu lafaz. Oke, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjut, zahir ladha syuwadhukat min zalama. Zahir itu artinya zahir. Kita sering kalimat zahir, huwallahu huwa zahiru wal batin. Zahir itu lawannya batin. Batin itu tidak nampak. Nah, kalau zahir berarti nampak atau nyata, ya. Terlihat, jelas gitu ya. Kemudian ladha. Ladha kalla innaha ladha. Ladha itu pertama ada yang mengartikan membakar dan juga salah satu nama dari neraka. Itu ada neraka ladha, ya. Narong taladha, ya. Kalla innaha ladha gitu. Nah, itu ladha. Itu pakai dengan dha. Kemudian syuwad. Syuwad atau syuwad, ininya apa, cara bacanya bisa syuwad atau syuwad. Yang artinya nyala api yang tidak berasap. Yursalu alaikum syuwadum min nar. Syuwad artinya bergejolak, ya. Atau kita kalau lihat kebakaran, nah kalau kebakarannya itu saking menggebu-gebunya, itu biasanya tanpa ada asap. Jadi api aja itu bergejolak. Kemudian berikutnya kazmin. Kazmin itu artinya menahan amarah. Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhimin. Kazim itu artinya orang yang menahan, ya. Menahan marah gitu. Kemudian zalama. Zalama itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau orang sering disebut dengan zalim. Lawannya zalim itu artinya adil, ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau zalim itu artinya dia menempatkan bukan pada tempatnya atau salah. Sering kita sebut dengan dosa. Sering kita sebut dengan kesalahan, ya. Rabbana zalamna. Nah, itu artinya wahai Tuhan kami telah berbuat zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Faqad zalama nafsah wallahu alimun bil zalimin. Nah, itu kalimat di dalam Al-Qur'an. Berikutnya ughluz. Kalimat ughluz itu artinya kasar atau keras. Ghalidhul qalbi lan faddu min haulik. Ghalidh itu artinya keras. Ghalidhul qalbi artinya keras hati. Wal yajidu fikum ghilzah. Dan mereka mendapati kalian ghilzah, artinya keras, kasar. Kemudian berikutnya kalimat zalam. Zalam itu artinya gelap. Minal laili mudlima, ya. Masih sama itu dengan kalimat zalam, ya. Tadi zalim itu juga masih satu akar rumpun gitu, ya. Minal zulumati ilan nur. Zulumat jamaknya. Itu artinya dari kegelapan ke cahaya gitu. Kemudian zufrin. Zufrin itu artinya kuku. Haramna kulladzi zufur. Kami haramkan setiap yang memiliki kuku. Ini diharamkan ini kalau kita lihat kisahnya kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dihukum sehingga tidak boleh memakan atau haram hukumnya memakan setiap hewan yang berkuku gitu. Apapun itu. Itu ada di surah Al-An'am ayat 146. Kemudian intazir, tunggulah. Wa minhum may yantazir. Itu artinya tunggulah. Fantadiru inni ma'akum minal muntazirin. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Kemudian zoma. Zoma itu artinya haus. Sering kita kalau dalam doa tuh doa berbuka zahabal zoma'u. Nah, zoma itu. Zahabal zoma'u wabtalatul uruku wasabatul ajru. Artinya zahaba telah pergi
dhama'un, haus, hilang maksudnya ya, hilang hausnya. Zahabal dhama'u wabtalatil uruqu, telah basah tenggorokan dan telah ditetapkan pahala. Jadi dhama'u itu artinya haus. La yusibuhum dhama'un, tidak menimpa pada mereka rasa haus. Yahsabuhumudz dham'anu ma'an, mereka merasakan kehausan dari air. La tadma'u fiha, kalian tidak kehausan di dalamnya. Ini kisah di dalam surga ya. Mereka orang-orang ahlu surga itu mereka tidak akan merasakan kehausan. Kemudian berikutnya azfara dhannan kaifa jawa'id siwa idina dhalla nahri zukhrufin sawa. Azfara itu artinya memenangkan. Anna azfarakum alaihim, bahwasannya azfarakum alaihim, dia telah memenangkan kalian atas mereka. Kemenangan ya, memenangkan. Kemudian dhanna kaifaja. Kemudian kalimat dhanna yang artinya apa? Prasangka, sangkaan ya. Dengan berbagai macam bentuknya. Dhon ya. Adh-dhannina billahi dhanna saw. Kemudian zalamtum, inni zalamtum. Dhanna itu artinya berprasangka atau apa, prasangka. Kita sering dengar husnudzon, artinya berprasangka baik, husnudzon, atau suudzon. Su itu artinya buruk, dzon sangka. Gitu. Kemudian berikutnya wa'id atau wa'zin, yang artinya menasehati atau juga pelajaran. Mau'izatul hasanah, mau'izah, pelajaran yang baik. Yu'adhu, diajarkan atau dinasehati. Kemudian siwa itu artinya kecuali. Kecuali siwa idin, kecuali pada kalimat idin. Nah, kalimat idin ini alladzina ja'alul qur'ana idin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an idin, terbagi-bagi ya. Idin itu artinya terpecah, terbagi-bagi. Nah, jadi ini kalau kalimat idin itu dengan bod ya. Kecuali pada kalimat idin itu dengan huruf bod ya, yang artinya tadi terbagi-bagi. Kemudian dhalla nahri zukhrufin sawa atau siwa. Lafaz dhalla yang artinya dia menjadi, dhalla wajhuhu muswadda, jadilah wajahnya hitam ya. Nah ini dhalla di surah An-Nahl, kemudian surah Zukhruf siwa, kecuali di berikutnya. Nah, ini beberapa kalimat dhalla ya dengan berbagai macam bentuk. Nah, itu bisa dilihat di buku. Jadi kalau dhalla wajhu maswada, dia menjadi dhalla wajhu. Kemudian wadhalta alaihi akifa, kamu menjadi. Fadhaltum, kalian menjadi ya. Ladhalu, mereka menjadi. Fadhallu, mereka juga. Fadhallat a'nakuhum, dia menjadi. Fanadhallu, dan seterusnya. Nah, itulah. Silakan dibaca di bukunya. Kemudian wadhalta dhaltum wabirumin dhallu kal hijri dhalla syu'ara. Kemudian kalimat dhalta. Wadhalta artinya kamu menjadi. Wadhaltum, kalian menjadi. Ya. Kamu, dhalta, kaltum, kalian. Wadhalta alaihi akifa. Fadhaltum tafakkahun. Wabirumin. Kemudian dalam surah Rum itu kalimat dhallu. Dhallu min ba'di yakfurun. Kemudian berikutnya kal hijri, seperti di surah Al-Hijr. Lafaz dhallu itu di surah Al-Hijr, fadhallu fihi ya'rujun. Kemudian dhallat, kalimat dhallat syu'ara di surah Asy-Syu'ara, fadhallat a'nakuhum. Kemudian nadhallu, kalimat fanadhallu laha akifin. Nah, ini bentuk-bentuk
dari dhalla ya. Kemudian yadhlalna yang artinya mereka menjadi rawakida zuhri ala zuhri fayadhlalna, itu yadhlalna ya artinya mereka menjadi mahdzuran, muhtadiri, kata kalimat muhtadiri. Mahzuran pakai dho, hati-hati nanti karena ada kalimat mahzuran, ada juga kalimat mahzuran pakai za. Jadi harus bisa membedakan. Wa makana ata'a rabbika mahzura. Kemudian muhtadhiri. Ya, ini juga hati-hati nanti tertukar dengan huruf za. Muhtadhir pakai za ya. Tapi di sini pakai dha ma'al muhtadhiri ya. Kahashimil muhtadhir, yang artinya rumput kering. Kemudian wakungta faddan, dan pada lafaz faddan ya, yang artinya kamu keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Nah ini artinya dan sekiranya jika engkau keras hati gitu ya, engkau ini kepada Nabi Muhammad ya. Nah ini maka yang berada di sisi kalian itu akan pergi min haulik. Wakung tafadhan. Kemudian wa jami'an nadhari, dan semua kalimat yang nadhari, yang artinya dari kata nadhar artinya pandangan. Fangdur kaifa kana akibatul munzarin, atau fanadhara nadratan fin nujum wa antum tangdurun. Nah itu. Bentar. Tanggung ini karena lebih baik diselesaikan aja ya. Illa kecuali biwailun, pada kalimat wail. Nah, kecuali pada surah yang diawali dengan wail. Apa itu wail? Yaitu surah Al-Mutaffifin. Yang mana di sana ada huruf dod ya. Nadrah itu pakai dod ya. Jadi jangan pakai dho. Kalau pakai dho tadi artinya pandangan ya. Kalau di sini nadratan na'im yang artinya cahaya ya. Kemudian hal juga di surah hal di sini artinya di surah Al-Insan, karena surah Al-Insan itu diawalinya dengan hal ataka ala insan. Surah Al-Insan ya, hal di sini yaitu nadrata wasururo ya, yang artinya tadi nadrah cahaya ya. Kemudian hal waula nadhirah, dan juga yang pertama ya, yang awalnya nadhirah, karena ada nadhirah pakai dha dan ada pakai dad. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah ini yang atas itu yang awalnya, yang pertama ini dengan nadhirah pakai dad yang artinya berseri-seri ya. Sementara yang kedua ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah memandang atau melihat gitu ya. Jadi beda antara nadhirah pakai dad dengan nadhirah pakai dha. Wal ghaidhu, kemudian kalimat ghaid yang artinya tadi sangat marah. Wa innahum lana laghaidhun minal ghaidh. Ya, berikutnya la ra'du, tapi tidak di surah Ar-Ra'du ya. Yang mana di sana wa ma taghidul arham, yang artinya kurang sempurna. Kemudian wahudun qasirah, dan juga di surah Hud. Ya, di surah Hud itu artinya wa ghaidhal ma, artinya surut, disurutkan airnya. Kemudian qasirah, kalimat qasirah hanya 2 surat itu saja ya. Pendek ya. Wahudun qasirah. Kemudian wal haddu lal haddu ala tu'ami. Wal haddu, ini ada haddu ala, ada juga lal haddu. Ini harus beda. Karena maknanya pun beda ya. Kalau haddu itu artinya bagian kalau pakai dha, tapi kalau lal haddu ala tu'ami, nah biasanya dengan kalimat tu'am itu pakai dad yang artinya mendorong ya, tidak mendorong. Lal haddu ala tu'ami wala yahuddu ala
ta'amil miskin, misalnya dalam surah Al-Maun ya. Dan ia tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau ada dengan kata kalimat ala ta'am, maka itu maknanya tidak mendorong. Mendorong ya, karena pakai la jadi tidak mendorong. Kemudian wa fi dhaninin, kemudian pada kalimat dhanin al khilafu sami, terjadi khilaf, ada perbedaan ya. Ada fi dhanin pakai dha, ada juga pakai dhan. Dhad ya. Dan di sini fi dhaninin yang artinya kikir ya. Fi dhanin. Ini terjadi khilaf yang bisa pakai dha dan juga bisa pakai dha ya. Yang artinya fi dhani itu artinya tertuduh itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang menggunakan huruf dhad ya. Nah, ini dengan huruf dha. Hati-hati ya, karena beda penyebutan, beda huruf, maka artinya pun beda. Nadhirah tadi dengan nazirah, seri-seri kalau ini memandang. Nadrah cahaya, kalau nadrah itu pandangan. Nah, ini silakan dilihat aja. Nah, kemudian khilaf dengan huruf dhad dan huruf dha. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bisa bidhanin pakai dhad dan bisa bidhanin dengan dha. Nah, itu. Kalau bidhanin itu artinya kikir, atau pakai dha itu artinya tertuduh. Wa in talaqayal bayanu lazimu, dan jika keduanya yaitu huruf dhad dengan dha ini bertemu, maka harus jelas dalam pengucapannya. Contoh seperti alladzi anqadha dhahrak. Ini dua huruf. Yang pertama dhad, kemudian yang keduanya dha. Jadi harus jelas bedanya. Jadi kan sering kita dengar itu alladzi anqadha dhahrak. Enggak jelas itu huruf apa. Apakah dha, apakah dhad, atau bahkan apakah dia huruf dal gitu. Karena sering kita dengar nggak jelas. Maka di sini usahakan untuk jelas dan jangan tergesa-gesa. Karena biasanya kita kalau orang mendengar imam sholat itu suka hampir sama gitu ya. Kemudian ya'adudz zalimu. Ketika dhad ini ya'adudz zalimu masuk ke huruf dhad. Orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Wa yauma ya'adudz zalimu ala yadayhi. Gitu. Nah, ini ya, jadi harus kalau bertemu kedua huruf dalam satu kalimat itu harus jelas. Wadurra ma'al ab wa abta ma'afattumu. Nah, ini perbedaan antara huruf dot dengan to ya. Kemudian wa'adta, adta, lo dengan ta ya, harus jelas juga. Kemudian afaltumu, dot dengan ta. Jangan sampai diidghamkan ya. Jadi hukum kan kemarin kita sudah bahas tentang hubungan dua huruf yang berdekatan. Yang diidghamkan itu yang memang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi di sini dot dengan ta jangan diidghamkan, tetapi harus dibaca izhar gitu. Jika huruf dot bertemu dengan zo serta dot bertemu dengan huruf kemudian zo bertemu, jadi tidak diidghamkan ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak boleh diidghamkan tetapi harus dibaca jelas. Kemudian terakhir wasofiha jibahum, dan jelaskanlah atau juga harus dibaca bersih huruf H pada kalimat jibahuhum alaihimu. Jadi di sini jibahuhum. Jadi jangan sampai bacanya jibahuhum, nggak jelas, harus jelas ya kedua hurufnya. Ghairil maghdubi alaihim ya, fala khaufun alaihim. Jadi harus jelas. Oke, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas tadi usahakan kita tahu makhrajnya huruf dhad dan juga huruf dha ya. Dan yang membedakan adalah sifat istitolah pada huruf dhad. Oke, itu mungkin silakan jika ada yang mau ditanyakan.
mohon maaf ini karena harus dibereskan ya satu pertemuan dan tidak perlu yang jelas, yang mudah-mudahan bisa hafal dan juga bisa membedakan makna-makna dari kalimat-kalimat yang tadi saya jelaskan. Demikian saya buka berikutnya season pertanyaan. Silakan. Silakan Bunda-Bunda kalau ada yang mau Ada yang mau bertanya. ditanyakan? Jangan bingung apa yang mau nanya ya. Oke. Sebentar. HP-nya panas, sampai panas nih. Tapi maksud dari matanya paham ya? Boleh dibuka sambil dibuka bukunya. Kalau Itu kan Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. paling tidak ada penjelasan mengenai perbedaan lah ya. Ya, secara teori mah insya Allah paham, cuma secara praktek itu yang masih sulit untuk menempatkan sesuai dengan makhrajnya. ya, ya. Ya makanya kita belajar berlatih, kemudian dengan talaki ya, itu agar kita eh, bisa. Karena terkadang kalau kita sendiri gitu ya, tanpa disimak, tanpa ditalakikan, kadang merasa benar gitu. Nah, tapi kalau dengan guru kita, tuh, dengan kita talakikan, nanti guru itu kalau yang paham gitu ya, nanti bisa menjelaskan apa namanya tuh penempatannya, itu ya, penempatan hurufnya. Kadang itu ya apa namanya itu suka tertukar lah, gitu ya, antara huruf dot dengan huruf zo. Makanya Imam Al-Jazari ada bahasan tentang dot sama zo itu karena dahulu juga sama gitu. Dahulu itu sama, banyak orang suka salah atau tidak bisa membedakan mana dot dan juga mana zo gitu. Oke, kalau tidak ada kita ke praktek. Boleh mulai ngelis mungkin ya. Siapa aja yang mau baca praktek. Surat apa? Suratnya apa ya? Betul ya, Iqra ya? Ya Ustadz. Ya, Al-Alaq berarti. Pak Iwan bisa buka surah Al-Alaq? Sebentar tuh. Ini saya coba buka di handphone. Surah Al-Alaq. Sekarang surah Al-Alaq. Enggak? Ya Ustadz, saya Ustadz. Ya, Sampai ayat berapa Ustadz? dibagi dua aja ya. Ya, berarti ayat 10 ya Ustadz. Ya, kan 19 ya, jadi 10 sama 9. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Oke, cukup. Di sini untuk qaf hati-hati ya. Ketika sukun pantulannya agar ditebalkan. Iqu, jangan iqe, tapi ditebalkan. Iqo. Ya, kemudian nun sukun ketemu dengan sin, usahakan jangan tebal ya. Jangan tapi Oh iya. usahakan ditipiskan ya. Ya Itu. Ustaz. Kemudian ro ya. Ro mana barusan? Bentar ini di layarnya. Ro itu Nah, misalnya inna ila rabbika ruj'a. Jadi ketika bertasydid usahakan samar ya sifat itunya takrirnya. Coba baca lagi ayat 7 coba. Dari ayat 6 coba. Innal insana layatgha. Jadi jangan ditebalkan. Oke, lanjut. Ar-ra'ahu istaghna. Oke, Lanjut ar-ra'a. Ustaz. Ar-ra'a. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, hati-hati ketika masuk ke sinnya. Ar-ra'ahus. Ar-ra'ahu istaghna. Usahakan ke Jadi ar-ra'ahus istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Oke. Inna ila rabbika ruj'a. Tenang. Rabbikau. Ya. Rabbika inna ila rabbika ruj'a. Tenang. Itu ada tasydid ya di ro-nya. Iya, jadinya gimana Ustaz? Inna ila rabbika. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika. Inna ila rabbika ruj'a. Kurang Ustaz. Terus. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Pantulannya Abdan idza shalla. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya, next, ayat 11 sampai 19. Next, ya Ustaz. Langsung. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Oke, alhamdulillah barakallahu fiik. Eh, apa tadi? Aro'aita in kana. Nah, coba alam ya'lam ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Coba dipurjahkan. Apa itu, Us? Purjah itu jadi jangan dirapatkan ya. Oh, Usahakan. ya, ya, siap. Alam ya'lam yara. Ya, karena bedakan aja. Pertama rapatkan, kemudian berikutnya coba direnggangkan. Karena apa di sini kan kita kalau kami gitu ya, itu membacanya dengan dipurjah. Jadi tidak dirapatkan tetapi di alam ya'lam lam. Nah, ada ya'lam itu berarti dirapatkan ya. Kalau ini alam ya'lam bi anna Allah yara. Oke. Nah, kemudian sering orang itu membacanya dipanjangkan. Jadi mengiranya hi di sini dia domir. Padahal ini bukan domir. Ya. Ini mah untuk yang lain juga ya. Ini mah ke yang lain kalau tadi ibu enggak ya. Jadi di sini hati-hati, ini bukan domir, nah, makanya dibacanya dipendekkan. Karena kalau kita lihat kan di sini tulisannya ya, itu kan nggak ada garis bawah apa kasrohnya tidak berdiri ya, atau tidak ada ia kecil. Nah, berarti di sini dipendekkan. Kemudian hati-hati, misalnya di ayat 16 di sini, nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Jadi harus pakai hamzah. Kadang kita itu ketukar dengan ain ya, khoti'ah. Salah, khoti'ah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Tadi sudah bagus Terima kasih, bacaannya. Ustaz. Oke, next berikutnya. Saya Ustadz. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Oke, 2 huruf saja. Ya. Oke, sudah cukup sampai ayat 10. 2 huruf aja yang perlu, yaitu qaf ketika sukun, pantulannya tebal. Iqra. Alaku. Iqu. Iqra. Coba. Khalaqu. Khalaqu. Iqra. Iqra. Khalaqu. Oke. Khalaqu. Khalaqu. Oke. Berikutnya ayat 7. Ghainnya ditebalkan. Coba baca lagi. Ayat 7.
Ara'ahu Oke, istaghna. jadi ditebalkan ya. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan tar, tapi taru. Au. Ara'ahu istaghna. Oke, sip. Oke, ya sama-sama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Next berikutnya. Anak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 11 ya Ustadz ya. Mangga. Ya, 11. Aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi nasfa bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u 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 dzabiyahu wasjuda wa qatarib. Oke, di sini banyak ya. Pertama, hati-hati. Meskipun di tulisan itu ada tanda alisnya, tapi kalau berhenti di sana, dibacanya tetap 2 harokat. Jangan karena ada alisnya, lalu dibacanya lebih dari 2 harokat. Alal huda bit taqwa. Cukup 2 harokat. Mungkin karena tadi Ya, ada alis. Ya, itu ada 11, 12, 13, 4. Ya, itu jadi itu kalau dibaca panjang, kalau mau diwasol. Kalau dibasol boleh. Contoh, Aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tapi kalau waqaf di sana cukup 2 harokat. Oke? Nah, baik. kemudian coba ulangi lagi ayat 11, 12, 13. 11, 12, 13. Ini wakaf Aro'aita ya. in 6 Ustadz. Ya. Aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Bittaqwa. Aro'aita Bittaqwa taqu. au bittaqwa au aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Oke. Terus ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ulangi di sini usahakan disamakan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Lam dengan bi an harus sama. Oh, na'am Coba. Ustaz. Gunahi yang Ya, mim sukunnya masuk ya, itu ke juga gunah, ada gunahnya. na'am Ustaz. Alam ya'lam Nah, bi mim. annal. Kalau mim yang pertama itu jangan digunakan. Oh, karena ini ya apa? Mim ini ketemu ba ya, Ustaz. Bukan. Gimana? Yang mim yang pertama Oh, ini. yang pertama enggak. Alam, Oh alam. ya, alam biasa. Yang kedua baru. Nah, itu baru digunakan. Sama dengan bi anna. Na'am. Ana ulangi ya, Ustaz. Alam ya'lam bi annallaha yara. Oke, sekarang usahakan di furjah. Alam ya'lam. Furjah itu direnggangkan. Ketika baca yang mana Ustaz?
bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba itu difurjahkan. Anam. Alam ya'lam bi annallaha yara. Terus Kalla la illam yan kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. nah bedakan sin dengan sod ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik, Ustaz. Nah. Kalla la illam yang tahila Tenang. nasfa'am Lam yantahi gunahnya. lam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. Oke, lanjut. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Oke, terus. Falyad'u nadiyah. Terus. Sanad'u zabaniyah. Nah, itu ketemu zai. Sanad'u ngalir, rikhwah. Nah, Ustaz. Sanad'u zabaniyah. Lagi. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Ngalir. Kurang Azza, ya. uzza. Uzza. Oke. Za itu di mana makhrajnya? Lidah Ujung ini lidah. ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Terus di atas gigi seri bawah. Ya. Sejajar ya. Sofir. Ya. Ya. Silakan lanjut. Turunin dulu, belum beres. Oke. Ayat terakhir. Kalla la tuti'hu Ulang. wasjuda waqat. Ustaz? Ulang. Itu ada madnya. Kalla la tuti'hu wasjuda waqat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Judenya pantulkan. Wasjuda waqtarib. Wasjuda waqtarib. Tenang aja. Jadi pantulannya ngalir. Kalla la tuti'hu wasjuda waqtarib. Anak terlalu terburu-buru ya Ustaz ya. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 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 Waqu. Tebal. Waqu. Jangan waqe. Jangan. Tapi waqu. Waqtarib. Bukan. Kofnya. Jadi kof itu pantulannya ketebal. Aku. Waqu. Waqtarib. Oke. Jadi usahakan kofnya tebalnya ya. Pantulannya. Iqu. Jangan iqu. Atau waqe. Tapi waqu. Tebal. Waqtarib. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Semangat. Ustaz. Betul. Jazakallahu khairan. Baik. Oke, siapa lagi? Orang kelima. Ada Ustaz. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Oke, coba ulangi ayat 7 sama 8. أن رآه استغنى Ar-ra'ahu إن istaghna. أن رآه استغنى Nah, itu إن sinnya jangan tergesa-gesa ya. Jadi sempurnakan rikhwahnya. Ar-ra'ahus. Kemudian desisnya. Sofirnya ya, karena dia sin. أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى Roknya. Inna ila rabbika ruj'a. إن إلى ربك الرجعى Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Next, berikutnya. Masih ada? Silakan, Ke ada 6. lagi? Masih ada atau udah? Ada lagi nggak yang lain? Kalau nggak ada, kita selesai berarti. Kalau nggak ada berarti udah cukup. Oke. Oke, terima kasih pada semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan materi tentang dod dengan dho, dan juga tadi yang sudah mengikuti latihan ya, praktek di surah Al-Alaq. Jadi itulah kita ada teorinya dan juga kita praktekkan dalam kalimat-kalimat Al-Quran atau pada surat-surat yang terutama di juz 30 ya. Insya Allah nanti kalau udah selesai juz 30 kita berikut ke surat-surat yang lainnya. Itu saja mungkin dari anak. Mohon maaf apabila ada khilaf dan juga kesalahan. Terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di pekan depan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Aku lukal hadza astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agenda malam ini ya mengenai perbedaan antara do dan zo telah diikuti, dan bagi yang masih kebingungan mungkin ya yang karena materinya meloncat-loncat, misalkan baru bergabung ternyata udah langsung ke materi ini, silakan yang belum punya bukunya bisa dipesan ya, silakan wapri ke saya. Untuk pemesanan harganya 125.000 belum termasuk ongkir. Nanti kita hitung ongkirnya berapa baru ditransfer. Nah, terus kalau misalkan untuk makhrajul huruf gimana ya, itu insya Allah nanti akan kita ulang setelah materi ini selesai ya. Baru kita buka lagi di bab khusus, bab awal lagi berarti mengenai terlibat tulisan. Sebenarnya sudah ada sebagian di YouTube ya, di kanal YouTube Odoj KBB itu ada record untuk huruf-huruf atau bab terlibat tulisan. Baik, itu saja mungkin. Alhamdulillah tepat jam 9 agenda kita sudah selesai, meskipun dengan jumlah peserta yang turun drastis nih, dari biasanya mencapai minimal 20 orang ya, 25 orang, ini hanya belasan aja. Alhamdulillah, tapi kita bisa istiqomah, dan insya Allah pekan depan juga kita akan berusaha istiqomah lagi untuk belajar memperdalam ilmu tahsin ya, dalam
memperbaiki bacaan sehingga komunikasi kita dengan Allah melalui Al-Qur'annya ya, itu bisa lebih baik lagi. Baik, kita akhiri malam ini dengan hamdalah 3 kali, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, bika sedai lantau, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas waktu dan waktunya. Afwan, silakan.